semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainur Fajriya dengan nomor NIM 256151020 dan rekan saya Alia Pojia dengan NIM 256151023. Kami dari kelas TBI 1A. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai metodologi studi Islam secara singkat, ya Mbak Alia. Ya, semoga penjelasan kami dapat dipahami oleh teman-teman semua dan dapat menambah wawasan. Selamat menyaksikan. Oke, baik, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Banyak orang sering dengar apa itu istilah metodologi studi Islam, tapi banyak orang juga yang masih bingung apa itu istilah metodologi studi Islam. Nah, menurut Mbak Alia, apa itu istilah metodologi studi Islam secara singkat? Oke, jadi menurut saya itu ya, kalau metodologi studi Islam itu cara berpikiran orang secara ilmiah, kemudian logis dan sistematis. Kemudian orang tersebut itu harus mengkaji, kemudian meneliti dari yang disampaikan, kemudian dari ajaran Islam. Baik, jadi kayak cara berpikir dalam memahami agama gitu ya Mbak? Iya, berpikirnya itu kritis banget gitu. Jadi mereka tuh tidak hanya ya udah sekedar misalnya hadis ya, mereka itu sekedar menyampaikan tapi nggak tahu maknanya apa. Kemudian Al-Quran mereka itu sekedar membaca gitu, tidak tahu ini tuh apa sih artinya, ini tuh apa sih kandungannya gitu kan. Kebanyakan kalau zaman sekarang tuh orang-orang tuh ya hanya kalau membaca tapi nggak tahu sih ya, aja ya cuma membaca, tidak mengkaji lebih dalam lagi. Baik, sebelumnya kan ada metodenya. Nah, boleh disampaikan ada apa aja tuh metodenya sama secara singkat aja Mbak. Bahwa jadi di dalam ajaran Islam itu ada beberapa metode. Nah, ada burhani, kemudian ada bayani dan irfani yang saya ketahui cuma itu saja. Kemudian kalau misalnya bayani itu hanya berfokus pada teks yang saya sebutkan tadi, seperti Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan kalau misalnya burhani itu metode yang menggunakan logika, pikiran. Lalu yang terakhir itu ada irfani. Irfani itu pendekatan spiritual, memahami kebenaran melalui batin, gitu, pendekatannya kepada Allah. Jadi keren juga ya. Islam itu bukan hanya sebatas tentang iman ya teman-teman, iman, ibadah dan kayak gitu, tapi juga ada akal dan hati yang harus seimbang gitu, ya kan Mbak Alia? Ya, betul sekali. Jadi Islam itu pengetahuannya dalam banget kalau misalnya kita benar-benar mengkajinya lebih dalam. Kemudian itulah yang membuat Islam jadi agama yang utuh dan rasional, begitu. Baik Mbak Ayu, kan kita sekarang tuh lagi membahas tentang ajaran-ajaran Islam gitu ya di dalam metodologi. Nah, pasti di ajaran Islam itu ada tentang ilmu pengetahuan, kan namanya juga ajaran. Nah, pasti ada ilmu pengetahuannya tentang agama. Ya, menurut Mbak Ayu, ilmu pengetahuan itu bagaimana begitu? Jadi menurut saya ya, ilmu pengetahuan sama agama itu tidak bisa dipisah. Karena kita itu harus belajar secara 50-50 ya Mbak Alia. Kenapa 50-50? Kita itu belajar tentang sains, teknologi dan sebagainya, tapi kita juga harus belajar tentang agama, karena agama itu yang paling utama. Jadi kalau kita ngajar akhirat, dunia pun akan mengikutinya gitu loh Mbak Alia. Berarti kalau misalkan kita belajar gitu ya, kayak belajar sains, itu berarti masuknya ibadah juga dong? Ya, menuntut ilmu itu wajib, apalagi
apalagi dengan adanya niat lomba itu pasti pahalanya besar banget. Mau mempelajari apapun itu kayak ilmu sosial, politik dan sebagainya. Tapi kayaknya orang yang berilmu itu harus mempunyai akhlak juga dong, tidak hanya berilmu tapi akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada. Iya, jadi kalau ilmu tanpa akhlak itu menyesatkan. Tapi kalau ilmu dengan hati itu manfaat di dunia dan di akhirat. Itu membawa manfaat dan syafaat. Mungkin di akhirat kita akan ditanya apa yang kamu ajarkan kepada orang-orang lain gitu. Jadi kita harus benar-benar seimbang ya antara akhirat dan dunia. Tapi ya harus intinya lebih ke akhirat. Iya, Mbak Alia gitu. Baik Mbak Alia, tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman tentang ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam. Sekarang sumber ajaran Islam itu bukan hanya dari Al-Quran sama hadis aja ya teman-teman, tapi juga melalui ijma, qiyas, dan ijtihad. Nah, menurut Mbak Alia dari ketiga tersebut itu apa? Nah, jadi begini teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu ya kalau misalnya Al-Quran itu sebuah petunjuk dan pedoman hidup kita. Kemudian ada juga hadis itu perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis juga terbagi menjadi dua ya teman-teman, itu hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi itu dari Allah, sedangkan hadis nabawi itu dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian kalau misalnya ada munculnya sebuah masalah, baik kemudian baru muncul sebuah ijtihad. Jadi ijtihad itu usaha sungguh-sungguh untuk mencari tahu ilmu dan hukum ajaran Islam. Tuh Mbak Alia, berarti dari ijtihad itu nanti muncul ijma sama qiyas dong Mbak Alia. Iya. Jadi kalau misalnya ijma itu kesepakatan para ulama terhadap satu hukum, tetapi kalau misalnya qiyas itu membandingkan antara kasus lama dan kasus baru gitu. Oh, jadi syariah itu keren ya banget teman-teman. Syariah itu bukan hanya tentang itu saja, tapi juga dari ijtima itu syariat pun ada gitu lah teman-teman. Ya teman-teman, jadi ajaran Islam itu fleksibel banget begitu, jadi mengikuti perkembangan zaman, tidak meninggalkan yang lama tapi mengikuti yang baru. Baik Mbak, Ayu, kan tadi saya sudah menjelaskan ya tentang ijtihad. Nah, kalau misalnya peran ijtihad dalam era modern saat ini, apakah itu sangat relevan atau tidak? Baik Mbak Alia, di era sekarang itu ijtihad itu sangat relevan karena untuk memecahkan masalah baru. Contohnya apa? Contohnya transaksi digital ya teman-teman, media sosial dan teknologi kecerdasan buatan atau yang disebut AI ya teman-teman. Oh, jadi ijtihad itu menjadi jembatan itu ya antara teks dan realitas. Ya, iya Mbak Alia. Tapi tidak semua orang itu bisa berijtihad dan harus memiliki syarat. Apa aja itu syaratnya? Mampu menguasai bahasa Arab, ilmu tafsir, fikih, sama hadis gitu Mbak Alia. Berarti orang yang berijtihad itu memiliki tanggung jawab yang besar dong. Jadi tidak hanya berpendapat semena-mena, hanya berpendapat begitu.
Betul banget Mbak Alia, semangat untuk berpikir kritis itu mampu pada diri seorang muslim gitu Mbak Alia. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya ya di era sekarang itu sangat meronta-ronta banget ya tentang AI yang kayak gitu, tapi kita jangan pernah lupa untuk berpikir kritis, kemudian tidak boleh menggunakan AI sembarangan gitu. Gunakan AI yang sebaik-baiknya, gunakan media sosial yang sebaik-baiknya, gunakan era digital itu Secara baik-baik ya teman-teman. Jadi itu baik Mbak Alia, Islam itu kan mempunyai ciri khas. Ciri khasnya itu di bidang ibadah, syariah, muamalah, akidah, sama filsafat. Nah dari kelima tersebut menurut Mbak Alia itu apa? Jadi begini ya Mbak Ayu, kalau misalnya dalam ibadah, Islam itu menekankan ketundukan kepada Allah. Jadi kita itu beribadah secara hati yang ikhlas gitu, jadi jangan tertekan. Kemudian kalau misalnya dalam syariah itu kayak mengatur kehidupan secara menyeluruh dan seimbang. Kemudian dalam muamalah itu menekankan prinsip kejujuran, keadilan, terus saling tolong menolong. Nah, kemudian ada juga akidah. Akidah itu menekankan keyakinan kita kepada Allah begitu. Kemudian yang terakhir juga ada filsafat. Nah, filsafat itu kita tuh harus berpikir kritis gitu. Tapi jangan lupa dengan akidah juga begitu. Jadi Al-Quran itu ini ya lebih lengkap ya ajaran-ajarannya. Terus juga mengenali aspek batin sosial teman-teman. Jadi Al-Quran itu pokoknya benar-benar pedoman hidup kita banget sih. Baik teman-teman, kalau misalnya tentang Islam gitu berarti tidak jauh dengan ada kata fikih dan tasawuf. Nah, saya akan bertanya kepada Mbak Ayu. Menurut Mbak Ayu, apa sih fikih dan tasawuf itu? Baik Mbak Alia, jadi fikih itu membahas tentang ibadah, hukum, dan tasawuf. Nah, kalau tasawuf sendiri itu membahas tentang kesucian hati, keikhlasan, dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fikih tanpa tasawuf itu kaku, kalau tasawuf tanpa fikih itu menyimpang. Jadi dua-duanya itu harus setara Mbak Alia gitu. Berarti Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang peraturan-peraturan ya, tetapi tentang keikhlasan dan kedamaian hati gitu loh. Betul banget Mbak Alia, seperti kata Imam Al-Ghazali, syariat tanpa hakikat itu kesia-siaan, dan hakikat tanpa syariat itu kesesatan begitu teman-teman. Baik, dari podcast kami ini menjelaskan tentang nilai edukatif yang sangat relevan bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami Islam secara komprehensif dan ilmiah. Melalui gaya percakapan yang santai, isi podcast mengajak pendengar untuk melihat Islam bukan hanya sebagai ajaran ritual, tetapi juga sebagai sistem ilmu pengetahuan dan panduan hidup yang menyeluruh. Kemudian podcast ini menekankan bahwa metodologi studi Islam merupakan cara ilmiah untuk memahami ajaran Islam secara sistematis, logis, dan mendalam. Islam tidak sekedar dihafalkan atau diterima secara dogmatis, tetapi harus dikaji dengan pendekatan metodologis agar pemahamannya tidak sempit. Mahasiswa diajak untuk memahami bahwa Islam terdapat 3 metode yang sudah kami jelaskan. Ketiganya menggambarkan keseimbangan antara teks, akal, dan spiritual, sebuah kombinasi yang menjadikan Islam sebagai agama yang ilmiah sekaligus bermakna. Dan podcast ini juga memberikan edukasi tentang integrasi antar wahyu dan akal. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak terpisah dari nilai-nilai keagamaan. Konsep ini diperkuat dengan pandangan Kunto Wijoyo tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan.
Pendengar diajak memahami bahwa menuntut ilmu, baik agama, sosial maupun sains, merupakan bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Artinya, Islam mengajarkan agar sains dan agama saling mendukung, bukan saling bertentangan. Dengan cara ini, mahasiswa didorong untuk menjadi generasi yang berilmu, beretika, dan mampu memanfaatkan pengetahuan untuk kemaslahatan umat. Kemudian, pembahasan ini sangat penting. Pentingnya untuk berpikir kritis dan kontekstual melalui ijtihad. Di era modern yang penuh tantangan dan perubahan, ijtihad menjadi sarana untuk menjawab persoalan-persoalan baru seperti perkembangan teknologi digital, media sosial, atau sistem ekonomi modern. Melalui pembahasan ini, pendengar diberi pemahaman bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan selalu relevan dengan zaman. Ijtihad menjadi jembatan antara teks suci dengan realitas kehidupan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Dan selanjutnya, nilai edukatif yang sangat penting dari podcast ini adalah keseimbangan antara aspek lahir dan batin melalui pemahaman fikih dan tasawuf. Fikih menuntun umat Islam dalam aspek hukum dan perilaku lahiriah, sementara tasawuf membentuk keikhlasan, kesabaran, dan ketenangan batin. Podcast ini menegaskan bahwa kedua aspek tersebut tidak boleh dipisahkan. Seorang muslim ideal adalah yang mampu menjalankan hukum dengan benar, namun juga memiliki hati yang bersih dan lembut. Nah, podcast ini juga memberikan pendidikan karakter dan moralitas. Ilmu tanpa akhlak dapat menyesatkan, sedangkan ilmu yang disertai iman dan etika akan membawa keberkahan. Oleh karena itu, setiap mahasiswa Islam perlu membangun karakter yang berlandaskan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta rasa kasih sayang terhadap sesama. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama dari metodologi studi Islam, yaitu membentuk cara berpikir ilmiah, sikap yang bijak, dan perilaku yang berakhlak. Dan yang terakhir, podcast kami juga mengajarkan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang menyeluruh. Ajaran Islam tidak hanya membahas ibadah kepada Allah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan kemanusiaan. Islam hadir untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesama, yaitu hablum minannas. Dengan begitu, mahasiswa diingatkan bahwa mempelajari Islam berarti memahami kehidupan secara holistik, bukan hanya dalam konteks keagamaan, tapi juga sosial dan intelektual. Jadi, secara keseluruhannya di podcast kami ini, yaitu memahami Islam secara menyeluruh dan memberikan pembelajaran yang mendalam tentang bagaimana memahami agama secara ilmiah dan kontekstual. Kemudian, nilai-nilai yang disampaikan tidak hanya menumbuhkan wawasan keagamaan, tetapi juga membentuk pola pikir kritis, karakter berakhlak, dan sikap moderat dalam menjalani kehidupan modern. Baik, tadi kan kita sudah mempelajari dari awal itu tentang dasar-dasar, terus ajaran Islam sampai karakteristik kayak gitu, terus ijtihad ya teman-teman. Sekarang keseimbangan fikih dan tasawuf. Nah, Mbak Alia, sekarang kita sudah di penghujung acara. Ya, semoga yang dapat saya sampaikan dan rekan saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Kita teman-teman, semua, kemudian menambah wawasan juga. Mohon maaf bila ada Salah kata, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Mbak. Filsafat. Kamu mah nanya aja. Aku tuh kepakan. Set. Nah. Ke dalam ke dalam pahala